Mata Air di Bayangan Bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 2. Ternyata seperti yang diduganya, maka Jeliteng pun berkata, "Berhati-hatilah Kiai. Di sini kita mendapatkan beberapa jalur parit yang curam dan dalam, yang menampung air yang meluap dari sebuah kolam." "Oh, semacam luang maksud Mungger?" "Ya. Luang yang terbuka dan terbujur memanjang." Kiai Kanti tidak menjawab. Tetapi pendengarannya yang semakin jelas, seolah-olah telah memberikan gambaran betapa berbahayanya daerah yang belum pernah dikenalnya itu. Namun akhirnya mereka pun sampai ke sebuah dataran yang agak luas. Hutan yang tumbuh pepat menunjukkan bahwa tanah di bawah kaki mereka adalah tanah yang basah dan subur. "Kita sudah sampai Kiai," desis Jelitheng, meskipun yang nampak di sekitar mereka hanyalah kelebatan hutan semata-mata. Tetapi Kiai Kanti pun menangkap maksud anak muda itu. Ia pun merasa bahwa ia telah sampai ke tujuan. Hanya kelebatan hutan dan kelamnya malan sajalah yang masih memberikan jarak antara mereka dengan kolam yang sudah tidak jauh lagi dari mereka. "Kiai," berkata Jelitheng, "tugasku sudah selesai. Aku kira tidak ada lagi yang perlu aku kerjakan buat Kiai. Seandainya ada seekor bahkan 2 ekor harimau datang bersama-sama sekalipun, aku tidak perlu mencemaskan nasib Kiai dan anak gadis Kiai yang luar biasa itu." "Kau memang aneh anak muda," jawab Kiai Kanti. "Namun demikian, aku kira kita masih akan berhubungan terus, seperti aku pun ingin selalu berhubungan kelak dengan Angger Darwerdi. Bukankah Angger kenal baik dan bahkan mungkin bersahabat dengan Angger Darwerdi?" "Tentu Kiai. Meskipun kelompok padukuhan kami dan kelompok padukuhan Darwerdi diperintah oleh orang yang berbeda, tetapi kami tetap rukun seperti keluarga, karena pada dasarnya kami memang sekeluarga." "Tetapi aku melihat kelainan pada sikap Angger Darwerdi," bertanya Kiai Kanti. Anak muda yang menyebut dirinya Jelitheng itu mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Apakah yang berbeda Kiai?" Menilik dari wujud lahiriahnya saja, ia berpakaian lain dari kawan-kawannya. Dan maaf, agak berbeda pula dengan pakaian Mungger. "Ah, Kiai aneh sekali. Sudah barang tentu pakaian kami berbeda-beda menurut selera kami masing-masing. Apakah Kiai dapat melihat perbedaan selera memilih pakaian sebagai sesuatu yang perlu mendapat perhatian? Jika Kiai memperhatikan, mungkin terdapat kelainan pula pada pakaianku dengan pakaian kawan-kawanku dan sebaliknya." Kiai Kanti pun mengangguk-angguk. Katanya, "Mungkin Angger benar. Ya, agaknya aku memang sudah pikun." Jelitheng tertawa. Jawabnya, "Sudahlah Kiai. Aku mohon diri. Besok aku akan datang lagi ke tempat ini. Mungkin sendiri mungkin bersama Darwerdi. Ia tentu ingin juga bertemu dengan Kiai setelah ia menolong Kiai dan anak gadis Kiai. Tetapi aku kira Kiai belum mengatakan bahwa Kiai akan datang kemari kepada Darwerdi." "Apakah Angger akan memberitahukan kepadanya?" bertanya Kiai Kanti. "Dan apakah itu perlu?" Jelitheng mengerutkan dahinya. Dengan suara datar ia bertanya, "Jadi bagaimana pesan Kiai?" "Sebaiknya jangan tergesa-gesa memberitahukan kepada siapapun Ger. Aku kira aku lebih senang melihat daerah ini untuk 2-3 hari, untuk dapat mengambil keputusan. Apakah aku akan menetap atau kemungkinan itu terpaksa aku lepaskan karena daerah ini kurang memadai." "Baiklah Kiai. Tetapi aku berharap Kiai akan kerasan tinggal di hutan ini. Di sini ada air, dataran yang cukup luas dan pohon buah-buahan yang dapat untuk sementara membantu Kiai. Meskipun pepohonan yang memberikan buah-buahan yang dapat dimakan itu telah mengundang beberapa jenis binatang. Di sini banyak kera Kiai. Tetapi kera itu bagaikan lenyap di telan bukit, jika 1-2 ekor harimau sampai ke tempat ini. Terima kasih atas segala keterangan itu Nger. Aku akan melihat, apakah aku dapat berbuat sesuatu atas daerah ini." Anak muda yang menyebut dirinya Jelitheng itu pun sekali lagi minta diri dan meninggalkan Kiai Kanti serta anak gadisnya di daerah yang asing bagi keduanya itu. Sejenak Kiai Kanti masih termangu-mangu. Ditebarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya. Tetapi gelap sisa malam masih sangat membatasi jarak jangkau tatapan matanya. Namun tatapan mata batin orang tua itu sudah melihat.
bahwa di dekat mereka terdapat sebuah kolam yang airnya melimpah mengalir bertebaran, menuju ke parit-parit di celah-celah batu-batu padas yang seakan-akan telah disediakan oleh alam, yang membawanya ke dalam arus sungai di bawah tanah. Kita beristirahat Swasti, berkata ayahnya. Tidak lama lagi, kita akan sampai ke ujung malam. Kita akan segera menemukan air dan mempertimbangkan apakah kita dapat mempergunakan tempat ini. Setelah terang, baru kita akan mengetahui keadaan di sekitar kita. Swasti mengangguk. Dikuakannya rumput-rumput liar di bawah kakinya. Namun desisnya kemudian. Tidak ada tempat untuk tidur ayah. Tanah ini terlalu basah. Iya, tanahnya terlalu basah. Tetapi kau dapat beristirahat di atas dahan itu. Swasti mengangkat wajahnya. Dilihatnya beberapa batang pohon besar. Dahannya yang bersilang melintang, memberikan kemungkinan untuk beristirahat kepadanya. Tetapi apakah di sini tidak ada laba-laba hijau yang beracun, atau sebangsa cicak berleher merah? Mungkin memang ada Swasti, kita belum mengenal daerah ini baik-baik. Karena itu berhati-hatilah. Swasti tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian mengumpulkan seonggok rerumputan liar di bawah sebatang pohon. Kemudian dijatuhkannya dirinya, duduk sambil bersandar. Perlahan-lahan angin yang silir terasa bagaikan membelai jantung, sehingga akhirnya, sambil duduk ia pun memejamkan matanya. Ayahnya pun telah duduk di dekatnya. Sejenak ia mengamati anak gadisnya. Dalam tidur nampak remang-remang di dalam kegelapan wajah gadis itu membayangkan beban yang berat menggantung di pundaknya. Kasihan, desis ayahnya. Bagaimanapun juga sebagai seorang ayah ia dapat merasakan betapa berat perasaan anak gadisnya mengikuti cara hidup yang dipilihnya. Kadang-kadang terngiang kata-kata Darwardi tentang masa depan anaknya itu. Kakek mementingkan diri sendiri, kata-kata itu bagaikan terdengar bergema di relung hatinya berulang-ulang. Kemudian, anak gadismu memerlukan masa depan sebagai seorang gadis sewajarnya. Ah, desah orang tua itu. Namun katanya kemudian di dalam hati, seolah-olah ia telah mengucapkan janji. Di sini aku akan membuka sebuah padepokan. Aku akan berusaha memberi kesempatan agar Swasti dapat hidup sebagai seorang gadis sewajarnya, berkawan dengan gadis-gadis yang lain dari kedua kelompok padukuhan itu. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia melihat wajah anaknya yang muram. Kemudian keningnya menegang, ketika ia mendengar Swasti di dalam tidurnya berdesah panjang. Ternyata bahwa malam segera sampai ke ujungnya. Langit menjadi merah. Sementara burung-burung liar berkicau bersahut-sahutan. Swasti membuka matanya. Dilihatnya ayahnya masih duduk memeluk lutut. Ayah tidak beristirahat, bertanya Swasti. Tetapi Swasti sendiri mengerti bahwa ayahnya tidak akan dapat tidur jika ia sendiri sedang tidur nyenyak. Ayahnya justru bangkit sambil menggeliat. Katanya, aku sudah cukup beristirahat. Alangkah nyamannya pagi yang bakal datang. Kita akan melihat, apakah yang ada di sekitar tempat ini. Swasti pun kemudian bangkit pula. Setelah membenahi rambutnya maka ia pun berkata, kita akan mencari mata air itu ayah. Keduanya pun kemudian berjalan menyibak lebatnya gerumbul-gerumbul di antara batang-batang pohon besar yang tumbuh di hutan yang pepat itu. Namun seolah-olah Kiai Kanti memiliki penglihatan jauh melampaui wadaknya, sehingga ia pun dengan tepat telah memilih arah yang benar menuju ke sebuah kolam yang airnya melimpah-limpah di segala musim. Sejenak kedua orang itu termangu-mangu. Cahaya pagi sudah mulai menembus rimbunnya dedaunan hutan dan jatuh segumpal-segumpal di atas tanah yang lembab. Dengan tegang keduanya memandang air yang jernih meskipun kotor oleh daun-daun kering yang berjatuhan, tertimbun di dasar. Warna lumut yang hijau dan batang-batang kayu yang berpatahan silang melintang. Namun dengan mata wadak, keduanya dapat melihat betapa kelompok-kelompok ikan berenang dekat di dasar kolam, menyusup di antara setimbun sampah dan dahan-dahan yang rontok ke dalam kolam itu. Di luar sadarnya Swasti berkata, tempat yang memungkinkan ayah. Kolam itu menyimpan ikan tidak terbilang banyaknya dari bermacam-macam jenis. Agaknya seperti yang dikatakan oleh Jelit Heng. Di hutan ini terdapat beberapa jenis pohon buah-buahan yang dapat dimakan. Ayahnya mengangguk. Katanya, nampaknya kita menemukan tempat yang kita cari. Meskipun demikian, kita akan melihat barang 1-2 hari. Apakah kita akan dapat membuka sebuah padepokan di sini?
Kita akan melihat, apakah hujan yang lebat tidak akan meruntuhkan tebing bukit itu dan menghancurkan lereng di bawahnya. Tetapi nampaknya kolam ini sudah berumur tua, Ayah. Jika tanah di tebing itu dapat diruntuhkan oleh air, maka kolam ini tentu sudah tertimbun, meskipun sedikit demi sedikit, tetapi itu terjadi setiap tahun di musim basah. Ayahnya mengangguk-angguk. Namun kemudian Swasti berkata, "Tetapi pohon besar itu, Ayah. Aku melihat kelainan dari pohon-pohon yang lain. Aku melihat di dahannya terdapat jenis daun yang berlainan." Ayahnya memperhatikan pohon besar itu. Ia pun melihat jenis daun yang berbeda. Namun ia pun melihat serat-serat kayu yang berbeda pada batangnya yang besar, yang bagaikan anyaman sulur-sulur yang besar dan membelit tubuh batangnya. "Memang pohon itu mempunyai kelainan," berkata Ayah Swasti. "Namun kemudian, kita akan mengetahui jika kita sudah berada di sini." Swasti pun kemudian meletakkan sebungkus kecil pakaiannya. Katanya, "Aku akan membersihkan diri, Ayah. Aku memerlukan air itu." Ayahnya mengangguk. Namun pesannya, "Berhati-hatilah. Mungkin di tempat ini terdapat banyak ular atau binatang berbisa." Swasti mengangguk sambil melangkah meninggalkan ayahnya memasuki gerumbul dan hilang di rimbunnya dedaunan. Ia mencari arus air yang melimpah dari telaga yang jernih tetapi kotor itu. Rasa-rasanya Swasti sudah tidak tahan lagi. 2 hari ia tidak mandi. Ia hanya sempat mencuci wajahnya di parit yang kebetulan dijumpainya di perjalanan. Tetapi Swasti terkejut ketika ia mendengar daun berdesir. Ketika ia menengadahkan wajahnya, ia bersungut-sungut karena 2 ekor kera nampaknya sedang memperhatikannya. "Pergi," bentak Swasti. Tetapi kera itu tetap di tempatnya. Baru ketika Swasti melemparnya dengan batu kerikil, kera itu pun melompat dari dahan ke dahan yang lain. Sementara Swasti sedang mandi di belakang gerumbul, dengan air yang melimpah dari kolam yang bagaikan disaring oleh bebatuan sehingga daun-daun kering dan lumut yang terdapat di telaga tidak mengotori arus air itu. Kiai Kanti dengan saksama memperhatikan tempat di sekitarnya. Ketika ia menengadahkan kepalanya, dilihat di sebelah lain dari kolam itu terdapat sebatang pohon gayam yang berbuah lebat. "Ada juga pohon gayam di sini," gumamnya. Namun bagi Kiai Kanti hal itu merupakan isyarat yang baik. Untuk sementara pohon gayam itu akan dapat menjadi sandaran makan mereka sehari-hari di samping ikan yang berkeliaran di kolam dan binatang buruan di hutan. Bahkan dengan demikian ia yakin, bahwa di tempat itu tentu masih terdapat beberapa batang pohon gayam lainnya dan mungkin juga pohon yang lain yang dapat memberikan bahan makan baginya sebelum ia berhasil membuka sesobek ladang untuk menanam padi. Ketika kemudian Swasti kembali ke tempat itu, maka hampir di luar sadarnya Kiai Kanti berkata, "Aku sudah mendapat kepastian Swasti, bahwa kita akan tinggal di sini." Swasti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku senang, Ayah, bahwa aku tidak harus berjalan lagi menempuh jarak yang tidak pasti." Kiai Kanti memandang anaknya sejenak. Terasa di hatinya, betapa letihnya anak gadis itu meskipun ia tidak pernah membantah untuk mengikutinya kemana ia pergi. "Ya Swasti," suara orang tua itu menjadi dalam. "Aku mengerti bahwa kau sudah tidak ingin lagi menempuh perjalanan yang melelahkan. Tetapi kita akan mendapat pekerjaan baru. Kita akan membuka hutan ini." Swasti termangu-mangu. Dipandanginya beberapa jenis pohon yang besar yang tumbuh di sekitar kolam itu. Suatu pekerjaan yang mustahil dilakukan. Bagaimana mungkin ia berdua dengan ayahnya akan dapat menebang pohon-pohon raksasa dan gerumbul-gerumbul perdu yang lebat dan bahkan di antaranya berduri. Kiai Kanti agaknya melihat keraguan-raguan anak gadisnya. Karena itu maka katanya, "Swasti, sudah barang tentu kita tidak akan menebang pohon-pohon raksasa ini. Kita akan menebas pohon-pohon perdu dan membiarkan 1-2 pohon besar yang tumbuh di sana. Jadi, kita tidak akan membangun padepokan di tepi telaga ini, Ayah? Jika demikian, kenapa kita bersusah payah mengikuti arus air di bawah tanah itu?" "Swasti, kita sudah menemukan tempat ini. Tempat ini akan menjadi sumber dari kehidupan di padepokan yang akan kita bangun. Kita akan mengalirkan air yang tidak terkendali ini ke tempat yang paling baik bagi sebuah padepokan. Tentu tidak jauh dari tempat ini." Swasti mengangguk-angguk kecil. Ia mengerti maksud ayahnya.
Dengan demikian yang harus mereka kerjakan adalah menebang perdu dan mungkin ilalang di sekitar tempat itu. Yang kemudian harus menyiapkan sebuah parit untuk mengaliri daerah itu, agar dapat menjadi sawah yang subur, yang akan dapat menampung tebaran benih padi. Kita akan beristirahat hari ini Swasti, berkata ayahnya. Alam telah menyediakan makanan bagi kita. Ikan di telaga itu, binatang buruan di hutan dan lihat, beberapa batang pohon gayam. Swasti mengangguk-angguk. Namun wajahnya membayang harapan yang cerah. Apalagi ketika ayahnya berkata seterusnya. Selanjutnya Swasti. Kita akan bertetangga dengan dua kelompok padukuhan yang diperintah oleh dua orang buyut yang bersaudara kembar. Kita akan hidup dalam lingkungan yang lebih luas dan bersahabat dengan banyak orang. Swasti menundukkan kepalanya. Terasa sesuatu menyekat kerongkongannya. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, meninggalkan padepokan yang hanyut oleh banjir dan tanah longsor, maka ditemuinya tempat tinggal yang akan dapat menjadi daerah harapan bagi masa depannya. Seperti yang dikatakan oleh ayahnya, maka pada hari itu keduanya benar-benar ingin beristirahat. Swasti memungut beberapa buah gayam terjatuh dan mengamat-amatinya. Namun dengan suara parau ia berkata, kita belum mempunyai belanga untuk merebusnya ayah. Ayahnya mengangguk-angguk. Katanya, aku akan menghubungi orang-orang padukuhan kelak. Di hari ini kita akan mencari binatang buruan dan memanggangnya di atas api. Ada sebatang pohon jambu kelutuk ayah. Tentu tidak hanya sebatang. Bijinya akan terhambur dan tumbuh pohon-pohon yang lain di sekitarnya. Ya. Ada beberapa batang. Tetapi beberapa ekor kera tentu telah mendahului memetik buahnya yang masak. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Teringat olehnya kata-kata anak muda yang menyebut dirinya bernama Jlit Heng. Anak muda itu akan kembali lagi untuk menengoknya, sehingga Kiai Kanti itu pun berkata, Swasti. Jika benar anak muda itu akan datang lagi, aku akan minta tolong kepadanya untuk meminjamkan belanga kepada kita. Swasti memandang ayahnya sejenak. Tetapi ia tidak menyahut. Yang dilakukan oleh Swasti kemudian adalah duduk bersandar sebatang pohon sambil merenungi keadaannya. Merenungi dirinya dan masa depannya, sementara ayahnya berusaha untuk menangkap beberapa ekor ikan di telaga itu dengan kail. Dicarinya sepotong ranting kayu untuk mengikat serat pengikat kailnya yang sudah diberinya umpan. Ternyata Kiai Kanti tidak usah menunggu terlalu lama. Kailnya segera bergetar, dan seekor ikan telah menggelepar terkait oleh ujung kailnya. Dalam pada itu, Jlit Heng yang sudah tiba di rumahnya, sama sekali tidak mengatakan kepada ayahnya bahwa ia telah bertemu dengan dua orang yang sedang mengembara. Sambil membelah kayu di kebun, Jlit Heng selalu berangan-angan tentang dua orang ayah dan anak itu. Bagaimanapun juga, ia harus menerima kehadiran orang-orang baru dengan curiga. Apalagi Jlit Heng mengetahui dengan pasti bahwa orang yang menyebut dirinya Kiai Kanti dan anak perempuannya yang bernama Swasti itu memiliki kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Jlit Heng berpaling ketika ia mendengar seorang perempuan yang sudah separuh baya memanggilnya. Dilihatnya ibunya berdiri di pintu sambil berkata, aku akan memetik daun ketela pohon sebentar Jlit Heng. Kau tinggal di rumah saja. Jangan pergi. Baiklah Biung. Aku akan menyelesaikan kayu bakar ini, jawab Jlit Heng. Namun tiba-tiba ia teringat kepada kedua ayah dan anak itu sehingga katanya kemudian. Tetapi nanti aku akan pergi sebentar Biung. Aku akan melihat apakah tanaman kita di Pategalan dapat bersemi. Tunggu sampai aku pulang. Jlit Heng hanya mengangguk saja. Ketika ibunya meninggalkannya sendiri, maka Jlit Heng malah berangan-angan kembali. Jlit Heng terkejut ketika seorang anak muda sebayanya datang berlari-lari sambil memanggil namanya sejak di halaman depan rumahnya. Dengan serta-merta ia pun bangkit dan menyahut. Aku di sini. Anak muda itu pun segera melingkari rumahnya dan menemukannya di kebun belakang. Jlit Heng, katanya dengan nafas masih terengah-engah. Aku melihat Darwerdi melintasi jalan kecil ke bukit batu yang gundul itu lagi. Bahkan ia telah berjalan tidak dengan kawan-kawannya dari padukuhan sebelah. Aku melihat dua orang yang sama sekali belum aku kenal. Jlit Heng mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia berdesis. Apakah ada hubungannya dengan orang tua itu? Orang tua yang mana? Bertanya kawannya. Tetapi Jlit Heng menggeleng. Jawabnya. Tidak.
Maksudku, apakah hubungannya dengan bukit batu yang gundul itu? Kita sudah melihat ia, 2-3 kali pergi ke bukit batu gundul itu. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi kemudian ia bertanya. Sebenarnya apakah kepentinganmu dengan Darwerdi sehingga kau menyuruh aku dan Jatra untuk memberikan kepadamu jika kami melihat Darwerdi pergi ke bukit gundul itu? Jelitheng menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian duduk lagi sambil memungut parang kecilnya. Sambil membelah kayu ia menjawab. Tidak ada kepentingan apa-apa. Tetapi kau lihat, bahwa bukit batu yang gundul itu benar-benar bukit batu padas yang keras dan tidak memberi kemungkinan apapun juga. Tetapi Darwerdi sering pergi ke bukit itu. Aku sudah pernah melihat 2 kali. Kau juga pernah melihat 2 kali, 3 kali dengan sekarang ini dan Jatra pernah melihatnya sekali. Nah, bukankah hal itu sangat menarik perhatian? Kenapa kau tidak bertanya saja kepadanya, apa yang dicarinya? Jelitheng mengerutkan dahinya. Sambil tersenyum ia pun kemudian berkata. Duduklah di sini. Kawannya pun kemudian duduk di sebelahnya. Sementara Jelitheng pun berkata. Tentu saja aku tidak dapat berbuat demikian. Bahkan aku berharap bahwa Darwerdi tidak mengetahui bahwa kita sedang mengawasinya. Ia menganggap bahwa kita semuanya sama sekali tidak menaruh perhatian atas tingkah lakunya. Atau katakan, kami anak-anak pedukuhan yang bodoh ini tidak sempat memikirkan apakah yang dilakukan olehnya di pegunungan batu yang gundul itu. Apalagi kadang-kadang ia datang dengan orang yang tidak kita kenal sama sekali. Kawannya mengangguk-angguk. Tetapi nampaknya ia tidak puas dengan jawaban Jelitheng. Sehingga Jelitheng perlu menjelaskan. Dengarlah. Bukankah aku tidak minta kepada setiap orang untuk memperhatikan Darwerdi? Aku hanya percaya kepada kau dan Jatra. Itu pun aku selalu berpesan, bahwa yang kita lakukan ini jangan diketahui oleh siapapun juga. Kawan-kawan kita yang lain pun jangan mengetahuinya. Baru kelak jika kita sudah pasti mengetahui apa yang dilakukannya, maka kita akan memberitahukan kepada kawan-kawan dan kepada Ki Buyut. Kenapa dengan Ki Buyut? Maksudku, jika yang dilakukan oleh Darwerdi itu akan merugikan kita semuanya di sini. Apakah ruginya seandainya Darwerdi akan menelan bukit batu yang gundul itu? Ya, dedaunan hutan dan jatuh segumpal-segumpal di atas tanah yang lembab. Jelitheng menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bukit batu yang gundul itu memang tidak berarti. Meskipun letaknya di perbatasan antara 2 kelompok padukuhan, namun baik Ki Buyut yang muda maupun Ki Buyut yang tua sama sekali tidak memperhatikannya. Tetapi kini Darwerdilah yang menaruh perhatian besar terhadap bukit gundul itu. Anak muda yang duduk di sebelah Jelitheng itu mengangguk-angguk. Sementara Jelitheng pun berkata terus. Kita anak padukuhan ini. Kita wajib mengetahui apa saja yang terdapat di padukuhan kita. Sebelum kau datang Jelitheng, sahut temannya. Gunung batu yang gundul itu sama sekali tidak mendapat perhatian kami di sini. Agaknya memang demikian. Aku pun tidak akan memperhatikan, jika Darwerdi tidak memperhatikan gunung itu berlebihan. Coba sebutkan, siapakah yang datang lebih dahulu? Kau atau Darwerdi? Jelitheng tertawa. Katanya. Mungkin aku, tetapi mungkin Darwerdi. Aku tidak tahu pasti kapan ia datang. Yang aku ingat, aku tinggal di rumah biung setelah pengembaraanku gagal. Aku tidak mendapat apa-apa di pengembaraan. Maksudku, agar hidupku dapat bertambah baik. Anak muda di sebelah Jelitheng itu pun berpikir sejenak. Namun Jelitheng berkata, jangan bersusah payah mengingat saat kedatanganku dan kedatangan Darwerdi. Tidak ada gunanya lagi. Kawannya mengangguk-angguk. Nah, aku masih tetap minta tolong kepadamu untuk memberitahukan kepadaku jika kau melihat Darwerdi datang ke bukit batu yang gundul itu. Hanya jika kebetulan kau melihat. Kau tidak perlu dengan bersusah payah mengawasinya. Kawan Jelitheng itu pun termangu-mangu. Namun ia pun kemudian mengangguk sambil berkata, karena kau sering menolong aku mengerjakan pekerjaanku di sawah, maka aku tidak dapat menolak permintaanmu itu Jelitheng. Jelitheng tertawa. Katanya, anggaplah ini sekedar suatu permintaan. Tetapi permainan ini berbahaya bagiku. Setiap orang mengetahui bahwa Darwerdi bukannya anak muda seperti kita. Ia mempunyai banyak kelebihan dan pengetahuannya pun sangat luas. Jelitheng mengangguk. Jawabnya,
Ya. Karena itu, lakukanlah dengan tidak menimbulkan kesan apapun padanya. Apalagi aku hanya ingin kau mengatakan kepadaku pada saat kau melihatnya tanpa membuang waktu khusus untuk mengawasinya. Adalah kebetulan bahwa sawahmu terletak di jalan menuju ke Bukit Padas yang gundul itu. Bukan kebetulan. Tentu kau memilih aku dan Jatra karena sawah kami terletak di dekat bukit itu. Jelit Heng tertawa. Jawabnya. Tepat. Dan agaknya kau memang memiliki kecerdasan. Kawan Jelit Heng itu pun kemudian berkata. Baiklah. Aku akan kembali ke sawah. Tetapi coba katakan, apakah hasilnya aku dengan terengah-engah memberitahukan kepadamu bahwa sekarang Darwerdi pergi ke Bukit Padas itu? Kau hanya mendengar berita sambil tersenyum, tertawa kemudian mengangguk-angguk. Sementara nafasku hampir putus dan jantungku berdebaran semakin keras. Jelit Heng tersenyum. Katanya. Untuk sementara aku hanya ingin meyakinkan bahwa ia memang sering sekali pergi ke Bukit Gundul itu. Selebihnya masih perlu diselidiki. Dan kau tidak perlu berlari-lari begitu. Anak muda itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian minta diri untuk kembali ke sawahnya. Sepeninggal kawannya, Jelit Heng kembali duduk sambil membelah kayu. Beberapa potong ranting dan dahan-dahan kecil yang sudah terbelah dan terkelupas kulitnya, dijemurnya di bawah sinar matahari yang belum terlalu panas. Namun dalam pada itu, ia mulai teringat lagi kepada dua orang ayah dan anak gadisnya yang berada di bukit yang diselubungi oleh hutan yang meskipun tidak terlalu luas, tetapi cukup lebat. Tiba-tiba saja Jelit Heng merasa bahwa ibunya telah terlalu lama pergi. Ia ingin segera melihat, apakah yang sudah dilakukan oleh Kiai Kanti dan anak gadisnya yang bernama Swasti itu. Ibu tentu singgah di rumah tetangga, katanya kepada diri sendiri. Masih sepagi ini Biung sudah sempat membicarakan buruk baik tetangga-tetangga yang lain. Tetapi ia tersenyum ketika melihat seorang perempuan berjalan-jalan perlahan-lahan sambil menjinjing seikat dedaunan. Sudah kau isi tempayan di dapur itu? Bertanya perempuan itu. Sudah Biung. Pakiwan pun telah penuh dan kayu sudah kering sebagian. Tetapi tentu sudah berlebihan untuk hari ini. Perempuan itu mengangguk-angguk. Ketika melangkahi pintu masuk ke dalam rumah ia sempat berkata. Apakah kau akan pergi sekarang? Ya Biung. Aku akan pergi ke Pategalan. Aku sudah pergi ke Pategalan. Aku memetik lembayung, bukan daun ketela pohon. Tetapi kalau kau akan pergi, pergilah. Tetapi jangan terlalu lama. Jelit Heng mengangguk sambil menjawab. Aku hanya sebentar. Ketika perempuan itu masuk, Jelit Heng pun menyelipkan parangnya di dinding. Sejenak ia membenahi pakaiannya, sebelum ia dengan tergesa-gesa meninggalkan rumahnya. Namun demikian, Jelit Heng masih sempat singgah di sawah sejenak. Dipandanginya Bukit Padas yang gundul di ujung bulak sebelum jalan menjadi semakin sempit dan menuju ke padang perdu di pinggir hutan yang menyelubungi bukit agak jauh dari padukuhan. Bukit gundul itu memang menarik perhatiannya, karena Darwerdi sering mengunjunginya. Tetapi ia tidak dapat langsung menyelidiki Bukit Padas itu, karena ia menduga bahwa Darwerdi mempunyai orang-orang yang dipercayainya mengawasi Bukit Gundul itu. Namun sejenak kemudian Jiteng pun meneruskan perjalanannya. Ia tidak mau menarik perhatian orang lain, sehingga karena itu, maka ia pun telah mencari jalan yang paling sepi. Ia singgah sebentar di Pategalan, agar orang lain tidak memperhatikannya. Namun Jiteng berharap, seandainya ada orang yang melihatnya pergi ke hutan, mereka akan menganggapnya sedang mencari kayu bakar seperti yang sering dilakukannya untuk ditimbun di belakang rumah, sehingga apabila kayu itu sudah tertimbun banyak sekali, ia tidak perlu bersusah payah lagi untuk 3-4 pekan. Kedatangannya di telaga di lorong bukit itu telah mengganggu Kiai Kanti dan Swasti yang sedang beristirahat. Swasti tertidur sambil bersandar sebatang pohon besar, sementara Kiai Kanti berbaring di atas sebuah batu meskipun ia tidak memejamkan matanya. Silahkan Kiai, berkata Jelit Heng ketika ia melihat Kiai Kanti bangkit dan mempersilahkannya. Aku sudah cukup lama beristirahat. Badanku terasa segar sekali. Swasti pun sempat tidur setelah kita mencicipi ikan di telaga itu. Jelit Heng mengangguk-angguk. Ia pun melihat perapian yang tampaknya baru saja dipadamkan. Swasti yang terbangun pula, telah bergeser melingkari pohon tempat ia bersandar, seolah-olah ia dengan sengaja ingin menyembunyikan diri. Agaknya, kelelahan dan keletihan yang sangat
membuat ia menjadi malas dan masih ingin melanjutkan tidurnya barang sejenak. Aku sudah melihat beberapa puluh langkah di sekitar tempat ini, Nger, berkata Kiai Kanti. Jelit Heng mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Jika Kiai sependapat, sebenarnya aku sejak lama sudah mempunyai rencana. Tetapi bukan maksudku untuk mengatakan kepada Kiai bahwa aku mempunyai kesempatan pertama. Kiai tetap orang pertama yang akan membuka kemungkinan baru bagi daerah ini dengan menguasai air. Apakah rencana Nger? Jelit Heng termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Sebaiknya aku tidak mengatakannya. Kenapa? Bertanya Kiai Kanti. Seolah-olah aku merasa bahwa aku adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat ke masa depan yang panjang. Dan seolah-olah aku tidak mau menerima kenyataan bahwa Kiailah orang yang pertama-tama melihat manfaat air di telaga ini. Kiai Kanti tersenyum. Katanya. Aku bukan anak-anak Nger. Bukan pula orang yang ingin berada di atas nama orang lain. Apakah aku harus menutup penglihatanku tentang Angger yang tentu sudah sejak lama memperhatikan air yang melimpah ini? Bukankah Angger pernah berkata, bahwa hambatan yang paling besar datang dari sanak kadang dan tetangga Angger sendiri yang menganggap bahwa setiap perubahan akan berarti pengingkaran terhadap peradaban yang telah ada? Jelit Heng mengangguk-angguk. Kemudian katanya, terserahlah kepada Kiai. Tetapi jika Kiai mau mendengar, biarlah aku katakan serba sedikit tentang sebuah impian. Katakan Nger. Kiai, di bawah bukit ini telah memerintah dua orang buyut yang sebenarnya adalah saudara kembar. Aku sudah melihat tugu kecil bertulis yang merupakan batas dari dua kelompok padukuhan yang dipimpin oleh dua orang saudara kembar itu, Nger. Ya Kiai. Tugu itu dibuat dekat sebelum Ki Buyut yang lama, yang menjadi tetua daerah ini wafat. Jelit Heng berhenti sejenak, lalu. Ternyata bahwa kedua anak kembarnya telah memenuhi harapannya. Mereka memimpin kedua kelompok padukuhan itu dengan rukun sampai saat ini. Nah, rencanaku itu adalah meyakinkan kedua orang buyut itu bahwa air akan sangat berguna bagi sawah mereka yang kering di musim kemarau. Kau sudah mencoba? Jelit Heng menggelengkan kepalanya. Katanya. Belum Kiai. Kenapa? Apakah Ki Buyut menurut pertimbanganmu juga tidak ingin melihat kemungkinan yang baik bagi masa depan itu? Bukan Kiai. Aku memang belum sempat. Belum sempat. Apakah kerjamu selama ini? Jelit Heng tersenyum. Katanya. Aku juga belum lama kembali ke kampung halaman setelah aku pergi merantau, menjelajahi daerah yang luas. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku sudah menduga. Angger tentu bukan sekedar anak padukuhan ini, tidak lebih dan tidak kurang. Kedipan Angger itulah yang membuat Angger berbeda dengan kawan-kawan Angger di sini. Aku pergi sejak aku masih kecil. Itulah sebabnya ketika aku kembali kepada ibuku, seorang yang telah menjadi janda, banyak orang yang tidak dapat mengenali aku lagi. Bahkan orang-orang tua di padukuhan ini pun telah banyak yang melupakan bahwa dari biungku itu pernah lahir seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi besar di perantauan. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Namun dengan demikian ia mendapat sedikit gambaran tentang anak muda yang menyebut dirinya Jelit Heng itu. Jelit Heng tentu bertemu dengan seseorang di perantauannya yang kemudian membimbingnya dalam olah kanuragan. Setelah ia mempunyai bekal yang cukup, maka ia melanjutkan perantauannya dan kemudian kembali ke kampung halamannya. Tetapi di samping Jelit Heng masih ada seorang anak muda yang lain, yang bernama Darwerdi. Mungkin anak muda itu mempunyai cerita yang lain tentang dirinya. Terbersit keinginannya untuk bertanya sesuatu tentang Darwerdi. Tetapi seperti yang pernah dilakukan, agaknya Jelit Heng tidak dapat atau tidak mau mengatakan tentang anak muda yang agak lain dari kawan-kawannya di padukuhan-padukuhan itu. Kiai Kanti menarik nafas ketika Jelit Heng bertanya. Apakah yang Kiai renungkan? Tentang perantauanku itu? Atau tentang hal lain yang bersangkut paut dengan air itu? Ya, Nger, Kiai Kanti terbata-bata. Tentu tentang air yang melimpah itu. Tentang rencanamu untuk menguasai air dan memanfaatkannya bagi dua kelompok padukuhan itu. Kau belum menyebut nama kedua padukuhan itu? Di tugu itu telah tertulis, jawab Jelit Heng. Yang ditulis hanyalah satu nama.
Ki Buyut telah memerintah daerah yang bernama Lumban, yang terdiri dari beberapa padukuhan besar dan kecil dan tunduk kepada yang dimuliakan Maharaja Majapahit yang atas kehendaknya dan disetujui oleh para bebahu, telah membagi daerahnya menjadi 2 bagian yang akan dipimpin masing-masing oleh seorang dari kedua anak kembarnya. Nah, itulah namanya. Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Ki Buyut yang tua memerintah Lumban Kulon, sedang Ki Buyut yang muda memimpin kelompok-kelompok padukuhan di Lumban Wetan. Pembagian itu telah terjadi pada masa kedua anak kembar itu masih muda. Sejak daerah ini masih langsung tunduk di bawah kekuasaan Majapahit serta para adipati di bawah kuasanya. Sekarang, setelah kekuasaan berpindah ke Demak, dengan sendirinya kami berada di bawah kekuasaan Sultan Demak. Dan kedua orang buyut itu sudah menjadi kakek-kakek. Sebenarnya kini anak-anak merekalah yang mengambil alih pimpinan atas daerah Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Gambarannya mengenal daerah yang dihadapinya menjadi semakin jelas. Nah Kiai, berkata Jelit Heng kemudian. Kiailah orang yang pertama-tama akan melakukan pekerjaan yang tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah Lumban seluruhnya. Aku akan mencoba menjadi penghubung kelak dengan kedua buyut yang sudah tua itu, namun yang masih dengan tekun berusaha memimpin daerah masing-masing sebaik-baiknya. Terima kasih Ngger. Tetapi yang dapat aku lakukan dengan anak gadisku tentang merupakan pekerjaan yang sangat lamban dan mungkin tidak banyak manfaatnya. Jelit Heng tertawa. Katanya, Kiai, bukan maksudku untuk mengurangi kemungkinan yang dapat Kiai lakukan. Tetapi adalah benar-benar karena aku ingin melihat manfaat dari air seperti yang Kiai kehendaki. Anak muda itu berhenti sejenak, lalu. Apakah Kiai tidak berkeberatan jika aku membantu Kiai? Mungkin Kiai memerlukan tenaga seorang laki-laki untuk membantu Kiai bukan saja membuat parit untuk mengarahkan arus air itu, tetapi juga untuk membuat sebuah gubuk kecil sebelum Kiai sempat membuat sebuah rumah yang pantas. Tiba-tiba saja sebelum Kiai Kanti menjawab, terdengar suara swasti dari balik pohon. Itu tidak perlu ayah. Kita yang sudah menetapkan rencana sejak kita belum bertemu dengan siapapun, harus berani melaksanakan sampai selesai tanpa orang lain. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Namun Kiai Kantilah yang menjawab. Swasti. Hatimu memang keras. Tetapi kita jangan menyia-nyiakan setiap uluran tangan. Memang kita yang sudah terbiasa hidup terpisah karena kita tenggelam dalam kesibukan padepokan, kadang-kadang merasa bahwa kita akan dapat menyelesaikan semua persoalan kita tanpa orang lain. Di Pucang Sewu kita kurang rapat berhubungan dengan orang-orang padukuhan, sehingga kita terlalu yakin akan diri kita sendiri. Swasti, sebaiknya kita merubah cara hidup yang demikian. Setidak-tidaknya kita mulai mencoba menyesuaikan diri dengan daerah yang baru ini. Sejenak Kiai Kanti menunggu. Tetapi ia tidak mendengar lagi jawaban anaknya. Orang tua itu sadar bahwa kata-katanya tentu tidak memberikan kepuasan sepenuhnya pada anaknya. Tetapi ia akan mencoba untuk melakukannya. Mencoba untuk memperbaharui tata cara hidupnya di antara orang banyak. Angger, berkata Kiai Kanti kemudian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Mungkin kami masih harus belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan kami yang baru di daerah Lumban ini. Jelit Heng tersenyum. Katanya. Baiklah Kiai. Tentu aku pun akan mencoba menyesuaikan diri dengan cara hidup Kiai dan anak gadis Kiai. Tetapi Kiai jangan terlalu cemas. Aku telah melaksanakan pesan Kiai untuk sementara tidak bercerita tentang kedatangan Kiai dan rencana Kiai menetap di sini. Tetapi jika Kiai mulai berbuat sesuatu di sini, maka tanpa mengatakan kepada siapapun juga, orang-orang Lumban tentu akan mengetahuinya juga. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Jawabnya. Tentu Ngger. Tetapi nampaknya orang-orang Lumban adalah orang yang ramah seperti Angger. Jelit Heng tertawa. Kemudian katanya. Aku akan pulang dahulu Kiai. Besok aku akan datang sambil membawa alat-alat yang Kiai perlukan. Aku akan datang sebelum matahari terbit agar tidak menarik perhatian orang lain jika mereka melihat aku membawa kapak, cangkul dan alat-alat lain. Terima kasih Ngger. Aku juga sudah membawa 1-2 macam alat seperti itu. Tetapi memang kurang mencukupi. Karena itu, kami berterima kasih jika Angger bersedia membawa untuk kami. Kiai Kanti menjadi ragu-ragu sejenak. Baru kemudian ia melanjutkan. Tetapi selain alat-alat itu,
Sebenarnya lah kami memerlukan belanga dan tempayan. Jit Heng mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa pendek. Katanya, baiklah Kiai. Aku akan membawa belanga, kelenting dan tempayan. Sesaat kemudian Jit Heng itu pun telah meninggalkan Kiai Kanti dan anak gadisnya yang bersungut-sungut. Dengan nada datar swasti berkata, ayah sudah menyeret orang lain dalam kerja ini. Ayahnya tersenyum. Jawabnya, jangan marah swasti. Pertolongan itu harus kita terima. Nampaknya Jit Heng bukan seorang yang mempunyai pamrih terlalu banyak. Apalagi ia memang sudah mempunyai rencana sebelumnya. Tidak. Rencana itu baru timbul di kepalanya setelah ia bertemu dengan ayah. Kau salah swasti. Jit Heng tentu sudah memperhatikan air ini sejak lama. Jika tidak, ia tidak akan mengenal daerah ini demikian baiknya seperti mengenal halaman rumahnya sendiri. Swasti tidak menjawab. Agaknya yang dikatakan ayahnya itu memang benar. Dalam pada itu, Jit Heng telah turun dengan tergesa-gesa agar ibunya tidak menunggunya terlalu lama. Ia masih harus mencari beberapa potong kayu untuk menghilangkan jejak pertemuannya dengan orang tua yang masih belum bersedia untuk dikenal oleh orang lain itu. Tetapi Jit Heng tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan beberapa potong kayu. Bahkan dalam waktu yang singkat ia sudah memanggul seonggok kayu yang sudah agak kering. Namun langkahnya terhenti ketika ia sampai di pinggiran hutan itu. Ia mendengar suara orang berbantah. Cukup keras, sehingga suaranya menembus pepohonan yang sudah mulai menipis. Karena itu, maka Jit Heng pun kemudian sangat berhati-hati. Ia jarang mendengar orang-orang Lumban berbantah. Bahkan seandainya mereka orang Lumban pun. Apakah yang mereka cari di pinggir hutan itu? Debar jantung Jit Heng menjadi semakin keras ketika suara itu menjadi semakin dikenal. Di luar sadarnya ia berdesis. Darwerdi. Sebenarnya lah ketika ia dengan sangat berhati-hati berhasil mengintip dari balik gerumbul-gerumbul yang lebat di pinggiran hutan itu, ia melihat Darwerdi sedang berbantah dengan dua orang yang berwajah kasar. Aku tidak akan berkata apa-apa tentang pusaka itu, berkata Darwerdi. Kau jangan membuat kami marah, sahut salah seorang dari kedua orang berwajah kasar itu. Kiai Pusparuri sudah memberikan wewenang kepadaku untuk mendapat keterangan tentang pusaka itu dari seorang anak muda dari Lumban yang bernama Darwerdi. Apakah kau masih akan ingkar? Sudah 1000 kali aku katakan. Aku tidak ingkar. Aku adalah Darwerdi yang mengerti serba sedikit tentang pusaka-pusaka itu. Tetapi aku hanya akan berbicara dengan Kiai Pusparuri sendiri atau kepada seekor ular sanca bertanduk genap. Persetan, aku tidak mengerti kata-katamu. Jangan mengingau seperti orang gila. Katakan sesuatu tentang pusaka itu, atau berikan saja kepada kami jika memang sudah berhasil kau dapatkan. Darwerdi menjadi semakin tegang. Dari balik gerumbul Jit Heng melihat, bagaimana anak muda itu berusaha mengendalikan diri. Kisanak, berkata Darwerdi. Jangan memaksa. Kecuali jika aku berhadapan dengan seekor ular sanca bertanduk genap. Anak iblis. Kenapa kau mengigau tentang ular sanca? Kiai Pusparuri sudah memberikan wewenang kepada kami untuk melakukan apa saja. Aku harus kembali ke Padepokan Pusparuri dengan keterangan yang jelas atau membawa pusaka itu langsung untuk kami serahkan kepada guru. Darwerdi menggeleng. Jawabnya. Kisanak. Jelas bahwa kalian bukannya utusan Kiai Pusparuri. Kalian sama sekali tidak membawa tanda-tanda atau ciri dari Padepokan Pusparuri. Aku adalah muridnya terpercaya. Aku memakai sabuk kulit ular. Heh, apakah sabuk semacam ini yang kau maksud dengan ular sanca, bertanduk genap? Darwerdi tiba-tiba saja tertawa. Katanya, ikat pinggang semacam itu dapat dibuat oleh siapa saja. Setiap orang dapat menangkap seekor ular sanca, kemudian mengambil kulitnya. Jadi apa yang kau maksud dengan tanda-tanda atau ciri dari Padepokan Pusparuri? Dan apakah yang kau maksud dengan ular sanca bertanduk genap? Itulah yang menunjukkan kepadaku bahwa kalian sama sekali bukan utusan dari Padepokan Pusparuri. Jika kau memang murid Kiai Pusparuri, kalian akan dapat mengatakan ciri-ciri khusus dari Padepokan itu atau kalian tahu pasti siapakah ular sanca bertanduk genap itu. Wajah kedua orang itu menjadi merah padam. Yang bertubuh tinggi besar menggeram. Persetan.
Menurut Kiai Pusparuri, hari ini aku harus menjumpaimu di sini. Kau kira dari siapa kami mengetahui bahwa aku harus datang menemuimu di sini? Darwerdi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, mungkin kau dapat menyadap rahasia pertemuan itu. Tetapi aku tetap yakin bahwa kalian bukan murid Kiai Pusparuri. Jadi, kau tetap tidak mengakui kehadiran kami? Tempat ini hanya kami ketahui dari Kiai Pusparuri. Nama Darwerdi pun kami dengar dari Kiai Pusparuri. Pesan untuk mengenakan ikat pinggang kulit ular sanca ini pun diucapkan oleh Kiai Pusparuri pula. Jika mungkin Kiai Pusparuri lupa memberikan pesan yang lain, itu bukan salah kami. Darwerdi memandang kedua orang itu berganti-ganti. Namun akhirnya dengan ketetapan hati ia menggeleng dan menjawab tegas. Tidak. Aku tidak percaya kepada kalian. Kedua orang itu benar-benar sudah kehilangan kesabaran seperti Darwerdi sendiri. Karena itu, maka ketika kedua orang itu bergeser merenggang, Darwerdi justru meloncat surut sambil mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Kau memang terlalu sombong anak lumban. Setinggi-tinggi ilmu yang pernah kau capai, kau adalah anak padukuhan kecil dan miskin. Apalagi kau berhadapan dengan dua orang sekaligus. Jika kau masih mempunyai otak, pikirlah 10 kali lagi, sebelum kau menyesal. Darwerdi menggeram. Dengan suara datar ia menjawab. Jangan mengigau lagi. Sebut siapa sebenarnya kalian berdua sebelum kalian mati. Gila. Kau, anak lumban, akan membunuh kami berdua? Kita akan melihat, siapakah yang akan terbunuh. Sejenak kedua orang berwajah kasar itu termangu-mangu. Namun salah seorang berkata, aku akan menyampaikan kepada Kiai Pusparuri bahwa kami terpaksa membunuh anak lumban yang bernama Darwerdi, karena ia sudah menghina utusan yang mendapat wewenang sepenuhnya dari padepokan Pusparuri. Darwerdi tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap sepenuhnya untuk bertempur melawan kedua orang itu. Namun dalam pada itu, ketiga orang yang sudah bersiap untuk berkelahi itu telah dikejutkan oleh suara derap seekor kuda. Ketika ketiganya berpaling, maka mereka melihat seekor kuda yang berpacu mendekat. Di punggung kuda itu nampak seorang penunggang yang nampaknya sudah terlalu lemah, sehingga seolah-olah tertelungkup memeluk leher kudanya. Darwerdi terkejut, ia pun segera meloncat menyongsong penunggang kuda itu. Dengan serta-merta ia berusaha meraih kendali dan menahan kuda itu sehingga berhenti, sementara orang yang duduk di punggungnya benar-benar telah menjadi terlalu lemah untuk menarik kendali. Gila, tiba-tiba saja orang yang bertubuh tinggi dan besar itu menggeram. Aku binasakan monyet yang ternyata belum mati itu. Tetapi kawannya menahannya. Katanya, tidak ada gunanya. Biarlah ia bercerita apa yang terjadi. Anak lumban itu memang keras kepala. Jika ia mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka ia akan menyadari dengan siapa ia berhadapan. Orang yang bertubuh tinggi besar itu tertegun. Ia hanya berdiam diri saja ketika Darwerdi menolong penunggang kuda yang ternyata telah terluka parah itu. Di lambungnya tergantung sepasang sarung pedang, tetapi sudah kosong. Sapa kau, Darwerdi meyakinkan. Ular sanca bertanduk genap? Iya, suaranya lemah. Bermata berian dan bertaring baja. Tepat. Tetapi kenapa kau? Tandukku telah patah dan taringku telah lepas, suaranya semakin lemah. Aku sudah menduga bahwa keduanya akan datang kemari. Mereka berhasil menyadap rahasia pertemuan ini. Mereka mencegat aku di perjalanan. Mereka mencoba membunuh dan melepas ikat pinggangku. Tetapi aku yakin, kau tidak akan mengatakan sesuatu kepada mereka. Aku tahu bahwa mereka bukan utusan Kiai Pusparuri. Tetapi bagaimana dengan kau? Orang itu menjadi semakin lemah. Namun dalam pada itu terdengar kedua orang kasar itu hampir berbareng tertawa. Salah seorang dari mereka berkata, ia akan mati. Aku tidak peduli apakah ia akan mengatakan siapa sebenarnya kami berdua, karena anak lumban itu pun akan segera mati pula. Biarlah kita tidak mendapatkan rahasia tentang pusaka itu. Tetapi jika anak itu mati, maka Pusparuri tentu tidak akan mendapatkannya pula. Kita akan mulai bersama-sama dari permulaan, karena kita sama-sama tidak mempunyai bahan apapun juga. Dalam berlomba dengan orang-orang Pusparuri, kita masih mempunyai harapan. Kawannya tidak menyahut. Tetapi ia hanya mengangguk-angguk kecil.
Sementara itu, Darwerdi masih menekuni orang yang terluka parah. Terdengar ia mengucapkan sepatah dua patah kata yang tidak jelas. Namun tiba-tiba setelah meletakkan kepala orang itu di atas rerumputan, Darwerdi berdiri tegak. Dengan suara bergetar ia berkata, "Jadi kalian adalah sepasang demit yang paling gila di pesisir utara. Menurut utusan Kiai Pusparuri, kalian berdua adalah murid-murid dari perguruan Kendali Putih." Keduanya tertawa berbareng. Orang yang bertubuh tinggi besar menyahut, "Ya, kami datang dari perguruan Kendali Putih di pesisir lor. Kami berdua telah mencegat tikus kecil yang ternyata kau sebut sebagai ular sanca bertanduk genap. Tetapi ia bukan seekor ular. Dia tidak lebih dari seekor tikus. Gila. Kalianlah yang tidak malu. Kalian berdua telah berkelahi seperti perempuan. Kalian tidak berani berperang tanding menghadapi ular sanca bersenjata rangkap ini. Dan sekarang, kalian pun tentu akan berbuat serupa." Keduanya tertawa. Yang seorang menjawab, "Nasibmulah yang buruk. Kau akan mengalami luka parah dan akan mati. Aku kira tikus itu pun sudah mati ketika dengan tergesa-gesa aku datang ke tempat ini menggantikan kedudukannya. Tetapi, aku masih mempunyai pertimbangan. Jika kau mau mengatakan sedikit saja mengenai rahasia pusaka itu, maka kau akan tetap hidup." Persetan. Tidak ada orang yang akan tetap tinggal hidup jika ia tidak berusaha melindungi hidupnya sendiri di hadapanmu. Setiap orang mengenal perguruan Kendali Putih yang sama sekali tidak memiliki warna putih seperti namanya walau sepeletik pun. Jika demikian, kau pun akan mati seperti murid Pusparuri itu. Lihat, bagaimana anak muda itu berusaha mengendalikan diri. Darwerdi menggeram. Ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun ia masih sempat berkata kepada orang yang terluka parah itu, "Kuatkan. Aku akan membunuh keduanya, dan aku akan berusaha mengobati luka-lukamu." Di Lumban ada seorang dukun yang pandai. Yang terdengar adalah kedua orang murid dari Kendali Putih itu tertawa. Yang seorang berkata, "Puaskan dirimu dengan angan-angan gila itu. Baru kemudian kau akan mati." Darwerdi tidak menjawab. Ia bergeser setapak. Kemudian berdiri dengan kaki renggang dan merendah di atas lututnya. Orang yang bertubuh tinggi besar itulah yang tidak sabar lagi. Dengan garangnya ia segera menyerang lawannya. Ia tidak mau membuang banyak waktu, sehingga dengan serta-merta ia sudah mempergunakan senjatanya yang mengerikan. Sebatang besi sepanjang pedang yang kasar dan di beberapa tempat nampak seolah-olah bergerigi tajam. Sementara kawannya pun telah mencabut senjatanya pula. Benar-benar sebuah pedang yang besar. "Sebutlah nama ayah bundamu untuk yang terakhir kali," geram orang bertubuh tinggi dan besar itu. Darwerdi meloncat mengelakkan serangan lawannya sambil berdesis. "Kita akan melihat, siapakah yang akan mati. Aku atau kalian berdua?" Kedua lawan Darwerdi tidak menjawab. Mereka serentak menyerang dengan garangnya. Senjata mereka terayun-ayun mengerikan, sementara orang yang bertubuh tinggi besar itu menggeram seperti seekor harimau yang merunduk mangsanya. Darwerdi tidak mau menjadi korban senjata-senjata lawan yang mengerikan itu. Ia pun kemudian mencabut pedangnya pula. Dengan lincahnya ia berloncatan melawan kedua lawannya yang ternyata sangat garang dan kekar. Beberapa langkah dari arena itu, murid dari perguruan Pusparuri yang sudah menjadi semakin lemah, mencoba untuk melihat pertempuran yang sengit itu. Meskipun pandangan matanya mengabur, namun ia melihat betapa kasarnya orang-orang dari perguruan Kendali Putih itu. Seperti yang telah terjadi, maka ia tidak dapat mengelakkan diri dari bencana melawan keduanya. Meskipun keseimbangan perasaannya tidak secerah saat-saat ia belum terlukai, namun ia masih dapat melihat bahwa kedua orang Kendali Putih itu memang orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, di samping sifat mereka yang kasar dan liar. Tetapi Darwerdi dengan segala kemampuannya, berusaha untuk dapat mengimbangi lawannya, ia tidak mau jatuh menjadi korban seperti murid Kiai Pusparuri yang diberi nama di ular sanca bertanduk genap itu. Selain murid dari perguruan Pusparuri itu, di belakang gerumbul masih ada orang lain yang memerhatikan perkelahian itu dengan saksama. Sekali-kali nampak keningnya berkerut. Namun kemudian anak muda di belakang gerumbul itu menarik nafas lega. Jeliten pun mengikuti perkelahian itu dengan dada yang berdebar-debar. Ia melihat kegerangan dua orang dari perguruan Kendali Putih.
Mereka bertempur bukan saja dengan ilmu yang mapan, tetapi mereka kadang-kadang juga berteriak-teriak dan membentak-bentak seperti orang-orang yang kerasukan setan. Sejenak Jelit Heng termangu-mangu. Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Kadang-kadang ia menjadi bingung, apakah ia akan tetap bersembunyi di tempatnya? Apakah ia akan tetap membiarkan tingkah laku yang tidak jujur dari orang-orang Kendali Putih? Setelah usahanya untuk menipu Darwerdi tidak berhasil, maka ia mempergunakan kekerasan untuk membinasakannya sama sekali. Tetapi Jeliteng pun merasa bimbang, karena dengan demikian, maka ia akan terlibat dalam persoalan yang tidak diketahuinya, dan yang bahkan justru ingin diketahuinya. Mungkin peristiwa itu ada hubungannya dengan tingkah laku Darwerdi yang kadang-kadang menarik perhatiannya. Terutama karena Darwerdi mempunyai perhatian yang khusus terhadap Bukit Padas yang gundul itu. Selagi Jelit Heng termangu-mangu, maka perkelahian itu pun menjadi semakin sengit. Ternyata bahwa Darwerdi benar-benar seorang yang memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan. Karena itulah maka kedua orang dari perguruan Kendali Putih itu menjadi heran. Mereka mengira bahwa anak muda dari Lumban itu tidak akan terlalu sulit diselesaikan. Menurut dugaan mereka, murid Pusparuri itu sama sekali tidak berdaya melawan mereka berdua. Apalagi anak padukuhan terpencil. Tetapi ternyata bahwa Darwerdi mampu mengimbangi kemampuan mereka berdua. Dengan tangkas Darwerdi berloncatan menghindari serangan senjata lawan. Tetapi dengan tangkas pula ia berloncatan menyerang. Pedangnya berputar seperti baling-baling. Tetapi tiba-tiba saja terayun mendatar menyambar perut. Namun kadang-kadang terjulur mematuk seperti seekor ular bandotan. Kedua lawannya menjadi bingung. Pedang di tangan Darwerdi seolah-olah beterbangan di sekitar tengkuk dan lambung mereka. Dengan demikian maka kedua orang dari perguruan Kendali Putih itu bertempur semakin kasar. Mereka mencoba untuk menyerang Darwerdi dari dua arah yang berbeda. Dengan demikian mereka mencoba untuk memecah perhatian anak muda dari Lumban itu. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.